Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Burhanuddin dari kelas A13. Di sini saya akan mendeskripsikan tugas mata kuliah literasi digital kitab kuning. Dosen yang terhormat Pak Haji Ismail MSI. Kitab kuning merupakan kitab yakni kitab warisan para ulama terdahulu yang menjadi transformasi pengetahuan dalam agama. Kitab kuning ditulis dengan huruf Arab dan tanpa harokat, atau lazim disebut dengan huruf gundul, sehingga bagi para pemula yang belum pernah kaidah membaca sekaligus artinya bisa dikatakan sangatlah susah. Namun kesulitan membaca tulisan Arab tersebut bisa hilang ketika kita mengamati beberapa hal utama yang menjadi pendorong yang bisa dipelajari. Di antaranya, yang pertama, niat. Untuk mempelajari sekaligus konsisten dalam memahami ini, kandungan kitab kuning harusnya menanamkan niat sejak awal, karena semua hal yang dibarengi dengan niat yang kuat akan mempermudah dalam memahami keilmuan yang sedang kita pelajari. Kedua, menguasai ilmu nahwu dan shorob. Menguasai kedua ilmu tersebut merupakan langkah pintu gerbang utama agar bisa membaca kitab kuning, sebab keduanya menjadi pedoman mendasar dalam kaidah bahasa Arab. Jika dalam bahasa Inggris dinamakan dengan grammar, salah satu kitab andalan para santri yang menjadi rujukan ilmu nahwu dan shorob adalah kitab Al-Jurumiyah dan kitab Tafsiyah. Ketiga, banyak membaca dan menghafal kosakata bahasa Arab seperti mufradat. Banyak menghafal kosakata bahasa Arab memudahkan untuk segera bisa memahami kitab kuning. Bagian ini bisa dilakukan dengan banyak membaca, mengartikannya. Metode menghafal paling gampangnya ini membaca makna Arab sebanyak 7 kali berulang-ulang. Maka bacaan tersebut otomatis akan menempel di kepala kita sendiri. Contohnya lapas yang berarti bapak. Jika lapas dibaca 7 kali, maka akan hafal dengan sendirinya. Keempat, menjadi sanad keilmuan dengan tasawuf. Menjaga sanad keilmuan dengan cara tasawuf kepada sang pengarang kitab merupakan adabnya seorang santri ketika akan membaca atau menghafal kitab kuning, seperti memberikan Fatihah kepada pengarang kitab Takrib Syekh Abu Suja. Dalam tradisi santri NU, menjaga sanad keilmuan dan tasawuf merupakan bentuk penghormatan kepada ulama. Kelima, lingkungan yang baik. Terkait dengan lingkungan yang baik, maka menciptakan kepribadian yang baik. Salah satunya lingkungan yang baik yang bisa memotivasi untuk bisa membaca kitab kuning, yakni lingkungan pondok pesantren. Dengan tinggal di pesantren yang setiap harinya bertemu kitab kuning, maka akan menjadi habitat yang baik. Di kalangan peminat studi Islam, Maktabah Syamilah telah dikenal secara luas sesuai namanya. Maktabah Syamilah atau perpustakaan kompresif ini merupakan perangkat lunak yang mencakup berbagai kitab dalam bidang kajian Islam. Bahkan kitab-kitab yang ada dalam bisa ditambah sedikit atau kurangnya sesuai dengan kebutuhan. Maktabah Syam ini memuat hampir semua kitab muktabarah dalam kajian Islam klasik dan tersedia secara gratis. Program ini dapat diunduh di internet atau Play Store. Berikut ini adalah manfaat dari aplikasi Maktabah Syamilah. Mampu membuka Al-Quran secara keseluruhan, surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Dalam sebuah penulisan, biasanya para penulis seringkali merasa kesulitan dalam mengcopy Al-Quran untuk dipindahkan ke dalam Microsoft. Oleh karena itu, aplikasi Maktabah Syam
dilengkapi Al-Quran secara seluruh agar para penulis dapat memudahkan dalam mengkopi, membantu membuka tafsir Al-Quran, menelusuri Al-Quran menelusuri Al-Quran dan berdasarkan kata kunci. D. Mampu membuka kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, mampu menelusuri penjelasan suatu kata demi kata. Judul kitab Ta'limul Muta'allim, Tariq al-Ta'lim al-Ta'allimun. Pengarang Burhanul Islam Al-Zarnuji. Bidang studi akhlak, tasawuf dan budi pekerti. Kitab Ta'lim al-Muta'allim adalah salah satu kitab kuning populer yang biasa dikaji di pondok pesantren salaf, termasuk dalam madrasah diniyah Al-Khairul Malang. Taat kepada Allah, adab, bangun tidur taat, masuk kamar mandi. Aku wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah dalam mendengar serta taat kepada pimpinan, sekaligus dia adalah budaya orang hitam. Abu Dawud, Tirmizi, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Contoh perilaku taat kepada agama adalah menjalankan ibadah secara rutin dan konsisten, seperti sholat, puasa, bersembahyang, ibadah lainnya sesuai ajaran agama yang dianut. Selain itu, perilaku taat terlihat dalam perilaku terhadap sesama manusia, seperti memberikan sedekah, tolong menolong, dan memaafkan orang lain. Kitab Bulughul Maram, kitab suci, bab mandi dan hukum seputar mandi junub. Mandi karena keluar air mani. Dari Abu Sa'id hadis ke-108 yang berbunyi, An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u min al-ma'i wa rawahul Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air mani itu adalah air mandi junub, itu disebabkan karena keluarnya mani. Riwayat hadis diriwayatkan oleh Muslim dan asalnya hadis ini dari Al-Bukhari. Hadis riwayat Bukhari nomor 180 dan Muslim nomor 343 dan 345. Faedah hadis. Air itu dari air, maksudnya adalah air untuk mandi junub disebabkan karena keluarnya mani, air yang keluar dengan memancarkan dan syahwat. Mani disebut juga dalam ayat dengan alma, air. Lafaz yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu singkat tetapi syarat dan makna. Hadis itu menunjukkan wajibnya mandi wajib karena keluar mani. Mandi karena hubungan intim walau tidak keluar mani. Hadis riwayat ke-109 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang telah benar-benar melakukan hubungan intim dengan istrinya lantas bertemu kedua kemaluan, ia diwajibkan untuk mandi. Muttafaqun alaihi, hadis Bukhari nomor 291 dan Muslim nomor 348. Rukun mandi junub ada dua. Rukun yang harus dilakukan ketika melaksanakan mandi, yaitu niat. Di antara lapas niat junub adalah sebagai berikut: nawaitul ghusla li rafil hadasil akbar minal junubi jinabati fardilillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari
janabah fardu karena Allah Ta'ala. Dalam mazhab Syafi'i, niat harus dilakukan bersama dengan saat air pertama kali disiram ke dalam tubuh, mengguyur seluruh badan. Saat mandi wajib seluruh badan bagian luar harus terguyur air, termasuk rambut, bulu-buluan. Untuk bagian tubuh yang berambut atau berbulu, air harus bisa mengalir sampai ke bagian kulit dan pangkal rambut yang sehingga tubuh tidak tertempel najis. Sunnah mandi junub: 1. Membasuh tangan hingga 3 kali, membersihkan segala kotoran atau najis yang masih menempel di badan. Berwuduk dengan sempurna, mengguyur kepala sampai 3 kali bersama dengan melakukan niat menghilangkan hadas besar. Mengguyur bagian badan sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian dilanjutkan dengan badan sebelah kiri juga 3 kali. Menggosok-gosok tubuh depan maupun belakang sebanyak 3 kali. Menyala-nyala rambut dan jenggot bila mempunyai jenggot. 9. Mengalirkan air ke lipatan kulit di pangkal rambut. Sebaiknya hindari tangan dari menyentuh kemaluan, walaupun tersentuh sebaiknya berwuduk lagi. Wallahu alam. Adab yang dimaksud bisa langsung cek di bawah ini. Enggak menghadap kiblat, enggak bersuara saat di kamar mandi. Adab memasuki kamar mandi: enggak menghadap kiblat, enggak bersuara saat di kamar mandi, enggak bersuci menggunakan tangan kanan, enggak membawa atau memakai benda asma Allah dan Nabi dan Rasul, mendahulukan kaki kiri. Adab ketika berwuduk: orang yang berwuduk disunahkan ke arah kiblat. Wuduk dilaksanakan di tempat yang lain, di tempat yang airnya bisa mengalir lancar sehingga tidak menggenangi lokasi tempat berwuduk. Usahakan cari yang airnya tidak mudah mencimprat ke tubuh dan lokasi sekitar. Apabila mungkin wuduk disunahkan dengan. Adapun wajib dan sunnah wuduk berdasarkan urutan rangkaian dalam adalah sebagai berikut: bersiwak, membaca basmalah, membasuh kedua tangan, berkumur 3 kali, menghirup air dalam hidung, istinjak 3 kali, melapaskan niat, memasang niat wuduk dalam hati berbarengan dengan membasuh wajah 3 kali. Berikut ini adalah beberapa adab yang membasuh wajah 3 kali. Adab berikut ini adalah adab bangun tidur. Dalam kehidupan sehari-hari, duduk selalu mengusap wajah, membaca doa, menggosok gigi atau bersiwak, membersihkan hidung, membaca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, melakukan sholat. Berikut itulah adab masuk kamar mandi, adab mandi junub, dan adab berwudu. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.